Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumus massa semi-empiris Weizsäcker, di mana massa inti atom M besar nukleon proton dapat dihitung dengan mengumpamakan inti sebagai suatu tetes zat cair, yaitu pada model Bohr, dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, inti dianggap terdiri dari zat yang termampatkan sehingga jari-jarinya berbanding lurus dengan A, yaitu A di sini pangkat 1/3, sehingga dirumuskan dengan R sama dengan R0 dikali A pangkat 1/3. Yang kedua, gaya inti tak bergantung pada muatan nukleon. Dan yang ketiga, gaya inti mempunyai sifat jenuh, dirumuskan juga dengan M besar nukleon proton sama dengan M besar 0 ditambah M besar 1 ditambah M besar 2 ditambah M besar 3 ditambah M besar 4 dan ditambah dengan M besar 5. Untuk M besar 0 merupakan itu faktor dominan, dan M1 itu merupakan energi ikat spesifik. Untuk M besar 2 itu merupakan energi ikat tegangan permukaan, dan untuk M besar 3 itu merupakan gaya Coulomb, dan untuk M besar 4 itu merupakan efek pasangan, dan untuk M besar 5 itu merupakan efek genap ganjil. Selanjutnya yaitu faktor dominan. Faktor dominan tadi itu merupakan M besar 0. Nah, di mana pada faktor dominan ini energi ikat elektron dan proton diabaikan untuk membentuk atom hidrogen. Nah, jadi energi ikat elektron dan protonnya itu diabaikan, sehingga M0 itu sama dengan Z dikali M besar H ditambah N dikali M besar N. Nah, di mana Z itu merupakan proton dan M besar H itu merupakan massa inti hidrogen, dan N itu merupakan neutron, dan M besar N itu adalah massa inti dari neutron. Yang kedua yaitu energi ikat spesifik, di mana M0 harus dikurangi dengan energi pengikatan nukleon. Energi ini ekuivalen dengan panas kondensasi dalam tetes zat cair, karena BF-nya itu yaitu BF itu merupakan energi ikat rata-rata untuk setiap nukleon itu tetap atau konstan. Maka M1 itu sama dengan min A1 dikali A. Yang ketiga yaitu efek tegangan permukaan. Nah, karena nukleon-nukleon yang berada di permukaan hanya berinteraksi dengan tetangga-tetangganya yang berada di sebelah dalam saja, maka M1 perlu dikoreksi dengan faktor yang besarnya sebanding dengan luas permukaan. Nah, dirumuskan juga dengan M2 sama dengan positif A2 dikali A pangkat 2/3. Nah, selanjutnya itu yang keempat itu gaya Coulomb. Nah, proton-proton di dalam inti saling tolak-menolak sehingga memperkecil gaya ikat dan menambah massa inti. Dan M3 ini dirumuskan juga dengan positif A3 dikali Z kuadrat dibagi A pangkat 1/3. Nah, yang ketiga yaitu efek pasangan. Nah, diketahui bahwa inti menjadi stabil ketika proton dan neutronnya berpasangan, atau neutron sama dengan proton. Nah, massa inti yang berada di luar garis neutron sama dengan proton menjadi lebih besar, sehingga M4 sama dengan A4 dikali A/2 dikurang Z dikuadratkan dibagi A. Yang keenam yaitu efek genap ganjil. Nah, telah diketahui bahwa inti-inti akan menjadi sangat stabil apabila jumlah neutron dan protonnya genap, yaitu inti genap-genap. Nah, perlu kita lakukan koreksi sebagai berikut. Yang pertama, nukleon proton itu akan bernilai min Fa untuk A genap dan Z genap. Nah, pada keadaan ini itu inti paling stabil. Nah, akan bernilai 0 untuk A ganjil, itu inti pada keadaan inti cukup stabil. Nah, selanjutnya akan bernilai positif Fa, yaitu
Untuk A genap dan Z ganjil itu keadaan inti paling sedikit stabil. Nah, jadi rumus massa semi empiris ini merupakan penggabungan dari keenam faktor korelasi tersebut. Yang pertama itu tadi ada faktor dominan, energi ikat spesifik, energi ikat tegangan permukaan, gaya Coulomb, efek pasangan, dan efek genap ganjil. Nah, tadi dirumuskan juga dengan M besar, nukleon, proton itu sama dengan M besar 0 ditambah M besar 1 ditambah M besar 2 ditambah M besar 3 ditambah M besar 4 dan ditambah M besar 5. Tadi juga sudah didapatkan rumus masing-masing dari M besar ini, sehingga kita masukkan, diperolehlah rumus massa semi empiris ini, yaitu M besar nukleon proton sama dengan Z M besar H ditambah N M besar N dikurang A1 dikali A ditambah A2 dikali A pangkat 2/3 ditambah A3 dikali Z kuadrat dibagi A pangkat 1/3 ditambah A pangkat A4 dikali A/2 dikurang Z dikuadratkan dan dibagi dengan A ditambah Do nukleon dan proton. Nah, di mana untuk A ini merupakan suatu konstanta dengan nilai untuk A1 itu sebesar 0,016912 U, dan untuk A2 itu merupakan sebesar 0,019114 U, dan A3 itu sebesar 0,0007226 U, dan A4 itu sebesar 0,10175 U, dan A5 itu sebesar 0,036 U. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.